nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Ibu yang terkasih, pada sore malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian ekspresi cinta dan kasih kita kepada mereka semua yang telah berpulang ke hadirat Tuhan lewat permohonan indulgensi bagi setiap jiwa yang telah kembali ke rumah Bapa. Kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Kristus, kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Bebaskanlah jiwa mereka dari penderitaannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya Romo Aloy, saya saat ini bertugas di Paroki Santa Maria Fatima, Lembang. Saya juga seorang imam diosesan sama seperti Romo Mikael dan Romo Gatot. Saya dengan Romo Mikael adik kelas jauh, tapi dengan Romo Gatot beda setahun. Saya
di atasnya setahun. Saya asalnya dari Jaksel, literally saya Jakarta Selatan, ya, daerahnya anak-anak gaul. Sekarang, pas zaman saya belum, masih Indeso. Saya punya Instagram, ya kalau mau follow boleh, aloysius.wahyu. Nanti saya blog ya, nggak di follow back lah kalau follow. Saya dulu punya cita-cita, sebetulnya bukan jadi imam waktu kecil. Ya pernah pengen jadi imam, tapi lalu pas remaja, saya bergeser cita-citanya, mau jadi artis, mau jadi seleb, terkenal. Karena saya dulu suka musik, ya sampai sekarang suka. Dulu sejak SMP saya suka main band, jadi cita-citanya itu pengen jadi artis. Tapi tidak kesampaian. Jadinya ya seperti inilah, ya jadinya imam. Lebih enak mana imam sama artis ya nggak tahu, saya belum pernah jadi artis soalnya. Bapak Ibu Saudara di sini ada nggak yang juga seorang artis? Ada nggak? Hah? Artis 80-an? Aneka Alia Safali waktu itu ya. Ada yang merasa diri artis di sini? Siapa? Itu mah artis kabupaten. Ya Mas ya. Kalau kita lihat sebetulnya definisi artis itu apa? Art, seni ya. Jadi orang yang istilahnya pelaku seni, yang seniman, sebutannya seniman. Nah di sini ada yang seniman? Ada yang seniman? Tadi yang pemazmur siapa? Lu mana orangnya? Hilang. Oh itu pemazmur. Berarti kan nyanyi ya? Nyanyian itu seni atau bukan? Seni musik kan? Nah berarti dia seniman bukan? Seniman. Kalau gitu tadi pemazmurnya artis bukan? Artis. Oh iya kan, betul kan? Kalau lihat definisinya, artis itu adalah seniman. Dan yang bermazmur itu kan bernyanyi. Dan tidak semua orang di antara kita bisa bernyanyi dengan baik, termasuk saya. Maka kalau pemazmur berarti minimal nyanyinya bisa lebih baik lah. Maka seniman. Tapi kenapa tidak pernah disebut artis? Kenapa kira-kira? Karena tidak terkenal. Betul nggak? Kita semua, Anda kalau bernyanyi itu artis, seniman, tapi tidak pernah disebut artis atau selebritis bahkan. Kenapa? Tidak terkenal. Anda suka coret-coret, bikin gambar atau apapun, itu seniman. Tapi kenapa tidak disebut artis? Tidak terkenal. Anda suka acting di depan istri, di depan suami misalnya, drama-drama gitu, pernah? Kalau pernah, berarti Anda itu seniman. Karena Anda memainkan seni peran. Marah nggak? Enggak, aku nggak marah. Nah, seniman itu. Karena aslinya marah. Dia bilangnya, enggak, saya nggak marah. Tapi mukanya cemberut. Berarti dia seniman, tapi tidak terkenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kadang-kadang orang Katolik suka keliru memaknai orang-orang kudus. Apakah orang-orang kudus itu hanya santo dan santa yang sudah dinyatakan kudus oleh gereja? Apakah hanya mereka? Iya atau tidak? Kalau santo santa pasti kudus. Tapi orang kudus apakah pasti santo dan santa? Hah? Belum tentu. Justru lebih banyak orang kudus yang tidak dinyatakan sebagai santo dan santa dibanding orang kudus yang dinyatakan sebagai santo dan santa. Santo dan santa itu adalah orang-orang kudus yang terkenal. Kenapa terkenal? Karena kisah hidupnya diketahui banyak orang, dikenal saleh. Lalu ada beberapa mukjizat yang terjadi dengan perantaraan doa mereka. Itu kan beberapa contoh syarat kalau orang mau dinyatakan sebagai santo dan santa. Tetapi kalau disebut orang kudus sebetulnya adalah orang-orang yang sudah menikmati kebahagiaan abadi di surga. Apakah hanya santo santa? Tidak. Mbah kita, eyang kita, kakek nenek, buyut yang dulu sepanjang hidupnya berusaha untuk mengenal Allah, untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki sekalipun dengan segala kelemahannya, dan sudah dimurnikan di dalam api penyucian atau purgatorium,
dan sudah dianugerahi anugerah kehidupan kekal surga, itu para kudus bukan? Itu para kudus. Tetapi kenapa bukan santo? Ada nggak yang eyangnya disebut santo santa di sini? Mungkin enggak ya. Karena apa? Eyang kita tidak terkenal. Tidak banyak yang mengetahui kesalehannya, paling hanya anak-anaknya, tetangganya. Tapi kalau santo dan santa itu yang mengenal kesalehannya banyak sekali. Terkenal. Itu bedanya. Jadi kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, yang kita rayakan bukan hanya santo dan santa, tetapi semua orang beriman yang sudah dianugerahi hidup kekal, hidup abadi di surga. Karena gereja itu kan ada 3 fase ya. Yang pertama kita yang masih hidup di bumi, yang kedua yang sedang dimurnikan di dalam penyucian, yang ketiga yang sudah berbahagia kekal di surga. Kalau kita yang masih di bumi, Anda dengan saya misalnya atau sesama Anda, bisa nggak saling mendoakan? Bisa. Kita yang di bumi bisa mendoakan, bisa didoakan juga. Kalau yang berada di penyucian, bisa didoakan tidak? Bukan bisa lagi, harus didoakan. Tapi bisa nggak mereka mendoakan kita? Yang di penyucian? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau yang berada di surga, bisa nggak mendoakan kita? Bisa banget. Nanti litani kita minta doa kepada Santo Santa. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes, doakanlah kami. Tetapi kita mendoakan mereka tidak? Kita mendoakan Santo Santa tidak? Tidak. Tidak pernah ada misa peringatan arwah 2000 tahun meninggalnya Santo Petrus, itu tidak pernah ada. Mohon supaya Santo Paulus diampuni dosanya, masuk surga, enggak pernah. Kenapa? Ya sudah di surga, ngapain didoakan mohon ampun? Dia sudah berbahagia di surga. Jadi yang di surga itu mendoakan kita, tapi tidak kita doakan. Karena apa ya? Mereka sudah jadi orang dalam. Kita masih OTW ke sana. Nah, pertanyaan berikutnya yang juga sering menjadi pertanyaan bagi kita orang Katolik. Kenapa kita minta doa kepada orang kudus yang hari ini kita rayakan? Apakah kita tidak bisa berdoa kepada Allah langsung? Apakah Allah kita tuh Allah yang butuh makelar? Wah, umat saya doa nih, enggak, lewat Santo Santa ya, saya sibuk, nanti saya seleksi. Apakah begitu? Kenapa orang Katolik juga minta doa dari Santo Santa? Lebih tepat bahasanya kita minta doa atau kita didoakan oleh Santo Santa, bukan kita berdoa kepada Santo Santa. Itu sebetulnya istilah yang kurang tepat. Kita tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria, tidak. Kita berdoa kepada Allah. Tapi kita berdoa bersama Bunda Maria, iya. Kita minta doa dari Bunda Maria, iya. Kenapa? Apakah Allah sesombong itu? Tidak. Pertanyaan sederhana. Tadi, kalau sesama orang yang masih hidup, minta doa atau tidak? Nah, ini yang masih misinan, sekolah, kuliah, kerja, kawin, sekolah. Masih sekolah. Oke, kalau anak-anak sekolah ujian, kamu minta doa nggak sama orang tuamu atau keluargamu? Minta doa. Ada orang tuamu di sini? Ada. Aduh, maaf ya kalau ini ya. Kamu minta doa sama orang tuamu. Orang tuamu masih berdosa atau tidak? Ya masih, kalau enggak ngaku dosa dong ya. Orang tuanya misdinar ini masih berdosa. Sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Mengapa misdinar-misdinar ini meminta doa kepada orang yang masih berdosa? Ayo, kenapa? Karena kita saudara. Sesederhana itu. Kita saudara. Masa sesama saudara tidak mendoakan? Meskipun berdosa pun pasti minta doa. Mah, doain saya, Pak, doain saya ya. Meskipun sama-sama berdosa. Dan juga sebagai bentuk dukungan. Sekarang, kalau kepada yang masih berdosa saja saya minta doa, kenapa saya tidak minta doa juga dari mereka yang sudah tidak berdosa lagi, yang sudah di surga? Kan mereka saudara kita juga, saudara seiman, satu gereja. Hanya mereka sudah duluan. Sederhana itu sebetulnya. Kalau kita di dunia meminta doa kepada sesama manusia yang masih hidup, yang masih berdosa, mengapa kita tidak minta doa dari saudara-saudara kita yang sudah jadi orang dalam,
Iya kan? Logikanya kan begitu. Maka tidak ada alasan bagi orang Katolik untuk tidak minta doa dari Santo Santa. Iya sama saudara kok. Jadi bukan berarti Tuhan kita harus pakai pelantara, enggak, kita doa kepada langsung juga bisa. Tapi sebagai satu saudara seiman, satu gereja yang kudus, yang besar, kita minta doa dari saudara kita. Dan kenapa kita mendoakan mereka yang sudah meninggal? Karena, kan orang baik tempatnya di surga ya, kalau sudah meninggal. Kalau orang jahat tempatnya di neraka, kalau sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya nih yang kayak kita ini, yang nanggung-nanggung ini ya, kita kan baik banget enggak, jahat banget juga enggak kan? Lo iya kan? Lo bener enggak? Kita ini kan orang baik yang ada jahatnya kan? Bukan orang jahat yang ada baiknya kan? Lo iya bener kan? Iyalah, kita tuh orang baik yang ada jahatnya, ya toh? Pertanyaan saya, orang-orang kayak kita nanti kalau meninggal, yang nanggung-nanggung begini, masuk surga atau neraka? Nah, bingung sendiri kan? Karena kalau orang kayak kita masuk surga, kok ya nggak pantas ya? Kita masih ada dosa. Tapi kalau orang kayak kita masuk neraka, kok kayaknya Tuhan tega amat gitu ya? Maka iman Katolik mengajarkan ada satu fase yang dinamakan pemurnian, penyucian, yaitu purgatorium. Kita lebih mengenalnya api penyucian. Disitulah fase di mana orang-orang yang layak mendapat bagian kerajaan surga, tapi karena masih ada dosa atau akibat dosa, disucikan dulu, dimurnikan dulu. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil, saya juga dulu pernah kecil ya, suka main bola, apalagi main bolanya hujan-hujanan, kotor-kotoran, lumpur, udah nggak jelas ini mana muka, mana belakang. Itu anak Anda tapi ya, anak kandung Anda. Lalu pulang ke rumah dalam keadaan seperti itu, Anda baru bersih-bersih rumah. Anak Anda pulang dalam keadaan seperti itu, dibolehin masuk atau tidak? Ayo, serba salah juga. Boleh masuk kotor, nggak boleh masuk, lah anak sendiri, maksudnya diusir. Maka solusinya adalah, boleh masuk tapi semprot dulu. Iya kan? Kalau perlu panggil pemadam kebakaran, biar disemprot dulu. Bersihkan dulu di luar sebelum dia masuk, karena rumah Anda itu bersih. Sama seperti itu, kita anak-anak Allah yang berjuang dengan segala kelemahan kita bersatu dengan Bapa. Kalau kita kembali pulang, kita masih membawa dosa, tapi kita juga anak Allah. Kalau kita langsung masuk surga, surga itu kudus. Allah itu maha kudus, kita tidak layak. Tapi kalau masuk neraka, kok ya? Nah, kita anak Allah juga ya. Ya kan? Maka kita bisa masuk surga tapi dibersihkan dulu. Dan orang-orang yang kita doakan ini yang kemungkinan besar masih di penyucian, merekalah yang paling membutuhkan doa-doa kita. Maka kita mendoakan mereka secara khusus selama 8 hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat hari raya ini kita terutama diteguhkan iman kita akan kemuliaan yang kelak akan dianugerahkan kepada kita. Berbahagialah meskipun di dunia penuh penderitaan, asal kita lalui bersama Tuhan. Semoga dengan penuh keyakinan, iman dan harapan, kita pun kelak bisa digabungkan bersama para kudus di surga. Mari kita hening sejenak.